Halo selamat pagi bosku, sobat-sobatku, teman-teman peternak entok milenial. Apa kabarnya pagi ini? Ya, kembali lagi dengan saya di channel YouTube Valentino Liu Peternak Entok Milenial. Mohon dukungan subscribe-nya, sobatku, teman-temanku, sobatku, bos-bosku yang ada di seluruh Indonesia yang sama dengan saya dalam menjalankan usaha peternakan entok ya. Sekali lagi dukungan subscribe-nya sangat berguna untuk mengembangkan channel YouTube saya di dalam berbagi informasi tentang peternakan entok skala rumahan. Oke bosku, langsung saja kita ke pembahasan kita. Yang pertama, kali ini saya ingin membahas tentang ternak entok yang akan kita budidayakan ini. Ya, kita harus membuatkan perbedaan tempat atau kandang untuk ternak entok yang sudah dewasa seperti ini bosku, dengan yang usia masih DOE ataupun dengan yang masih remaja. Yang masih remaja seperti ini bosku ya. Jadi jangan kita satukan di kandang yang sama bosku. Ya, ini saya buatkan sekat atau saya pisahkan dengan remaja ya. Ini 34 ekor bosku yang remaja di luar ya, pas di belakang rumah saya. Yang remaja punya kolam sendiri, kemudian yang dewasa juga punya kolam sendiri. Oke bosku, kita langsung saja ke pembahasannya atau ke pokok inti dari pembahasan ini. Jadi bosku, kita kenapa harus pisahkan untuk yang ternak entok yang DOE, yang remaja, sama yang indukan, pejantan, atau jangan kita tempatkan di kandang, di dalam kandang yang satu, atau kita gabung. Intinya kita gabung ya bosku, karena bosku sesuai dengan pengalaman saya, sudah berapa kali saya uji coba bosku dengan ternak entok saya. Ternyata ketika kita gabung atau kita tempatkan di dalam kandang yang satu, ada saja yang masih usia kecil ini atau yang remaja ini, itu besoknya pagi pas saya lihat, pas bangun pagi ada saja yang mati bosku ya. Apakah ini digigit oleh si yang dewasa atau terinjak-injak saat berebut makanan ya, ataupun ada saat yang dewasa ini berkelahi terus kena di yang masih kecil-kecil atau yang remaja ini ya. Kemudian saat makan pun kadang yang remaja tidak dapat bagian dari si yang besar-besar ini. Jadi bosku, sebisa mungkin ini sesuai dengan pengalaman saya. Saya sudah berapa kali bongkar pasang, saya tempatkan lagi yang remaja di dalam kandang beserta dengan yang dewasa ini. Ternyata memang selalu bosku, saya lihat setiap hari saya harus mendapatkan entok yang remaja ini mengalami kematian ya. Jadi memang tidak boleh, sekali lagi, kalau yang masih remaja kita tempatkan satu kandang dengan yang masih yang sudah dewasa atau yang pejantan sama indukan ya. Kecuali bosku kita buatkan seperti ini, seperti saya, kandang panggung yang di dalam kandang yang untuk indukan sama pejantan ini ya, tapi kandang panggung yang aman, tidak bisa dijangkau oleh si yang besar-besar ini bosku ya. Agar saat makan pun makanan dari si yang kecil-kecil ini atau DOE yang remaja ini tidak
diambil oleh si yang pejantan atau yang dewasa, bosku. Ya. Kalau di kandang saya boleh dilihat sini, bosku. Ya, sengaja saya buatkan kandang panggung di dalam kandang yang si entok dewasa yang indukan sama pejantannya. Nah, karena saya pakaikan atau saya manfaatkan rumahnya sengnya seperti ini, selain untuk yang dewasa berteduh, ya berteduh, itu juga bisa dimanfaatkan oleh yang DOE seperti yang saya sekarang ini, ya. Jadi di bawahnya ini bisa untuk yang dewasa berteduh saat musim hujan. Jadi aman, bosku, ya. Tapi jangan kita tempatkan di tanah bersamaan dengan si yang dewasa atau indukan sama pejantan, ya. Kalau kita tempatkan di tanah untuk DOE atau anakannya, pasti itu akan ada aja tiap hari yang mati, bosku, dari si anakan entok yang kita punya ini. Jadi kalaupun kita tempatkan di dalam satu kandang yang sama, kita harus buatkan kandang yang khusus, yang panggung untuk si anakan entok agar tidak diserang atau digigit oleh si yang dewasa, ya. Karena biasanya entok kita yang masih remaja ataupun yang masih kecil ini pasti akan botak bulunya, bosku. Kenapa? Karena diserang oleh si yang dewasa, si indukan ataupun yang pejantan, ya. Biasanya bulunya ini habis, ya, di badannya ini dia akan habis, ya, bahkan sampai botak, bosku. Saya punya di awal-awal begitu, bosku. Saya lihat kenapa sampai entok yang kecil-kecil atau yang remaja ini selalu saja mengalami kebotakan pada bulu badannya. Ternyata pas saya lihat itu digigit oleh yang lebih besar atau yang indukan sama yang pejantannya, ataupun yang sesama mereka, tapi yang paling besar adalah digigit oleh yang indukan sama pejantan. Jadi mengalami kebotakan di bulu badan, ya. Dan ini bisa mengalami kematian karena entoknya akan kedinginan, bosku, apalagi saat musim penghujan, ya. Ini biasanya yang dialami oleh entok-entok yang usia 1 sampai dengan 1 bulan, 1 hari sampai dengan 1 bulan, ya, bosku. Jadi sekali lagi kita harus pisahkan, ya, yang dewasa, bosku, dengan yang masih kecil-kecil atau yang masih remaja. Makanya, bosku, di sini saya buatkan khusus kandang untuk yang dewasa sama yang masih remaja. Jadi seperti itu, ya, bosku. Kalau kita pelihara di dalam satu kandang yang sama, pasti, ya, bulunya ini akan mengalami kebotakan. Ini kebanyakan, bosku, tapi ini sudah bertumbuh. Ya, di awal-awal karena saya tidak pisahkan, saya tempatkan di dalam kandang yang sama atau di tanah yang di dalam kandang yang sama, itu kebanyakan dari yang kecil-kecil ini semuanya pasti akan botak, bosku, ya. Seperti ini, bosku, salah satunya ini sudah bertumbuh nih, bosku. Kebanyakan bulunya itu lalu sampai habis atau botak, ya, karena digigit oleh yang besar ataupun sesama mereka, tapi lebih banyak karena yang besar, ya. Kalau sesama mereka ini pas sudah saya pisahkan atau saya tempatkan di luar, semuanya sudah tidak lagi, ya, botak atau sudah tidak lagi mengalami kebotakan untuk badan dari si anakan entok ini.
Ya, jadi seperti itu bosku. Ya, kemudian bosku, saat musim penghujan seperti saya sampaikan di awal bahwa yang usia masih kecil-kecil seperti ini juga masih rentan bosku. Kalau walaupun sudah remaja, tapi ini masih rentan kalau kita biarkan saat musim hujan. Ya, di tanah ini pasti akan mengalami kematian juga bosku kalau kita tidak buatkan tempat berteduh atau rumahnya. Ya, pasti akan mati kedinginan ya bosku. Jadi ini gunanya atau manfaatnya saat musim hujan saya pindahkan di dalam sini bosku, untuk yang anakan entok yang remaja itu, agar tidak mengalami namanya kematian ya. Oke bosku, sekian ulasan dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, sobat-sobatku, bosku semua yang sedang beternak ataupun yang baru ingin beternak entok skala rumahan ya. Sekali lagi mohon dukungan subscribe-nya untuk channel YouTube saya. Semoga saya boleh berbagi lebih lagi pengalaman saya dalam beternak entok ya. Terima kasih.